Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali fokus untuk persiapan masuk di UTBK tahun 2021. Nah, kali ini kita akan coba sharing membahas soal-soal yang akan mungkin keluar di tahun 2021 dan 2021 kemungkinan tidak seperti tahun 2020 yang hanya menggunakan TPS, tetapi fokus kalian utamakan di TPS. Nah, jadi mungkin ada TPA, tapi lebih sekarang dulu ke TPS. Kita nggak tahu bagaimana gambaran ke depan juga ya. Jadi kita persiapkan di TPS juga. Nah, jadi utamanya kita harus bahas di TPS gitu. Nah, jadi buat adik-adik kami semua, perlu saya sampaikan bahwasannya mungkin kalian sedang mencari soal-soal di tahun 2020. Nah, kalian bisa langsung buka saja di website ruangparabintang.com. Nah, jadi kalian buka di website ruangparabintang.com, kemudian di sini boleh kalian cari atau langsung di search di Google kumpulan soal TPS gitu ya. Nah, boleh di sini dibuat ini uh, bisa kalian cari misalnya uh, apa-apa saja yang bisa kalian lihat di sini gitu ya. Nah, untuk di sini kita buat aja misalnya kumpulan ya, klik aja kumpulan soal TPS gitu. Jadi, nah ini kita klik. Nah, jadi ini dia. Nah, ini download kumpulan salinan soal TPS UTBK 2020. Nah, ini tinggal diklik saja, maka kalian akan mendapatkan kumpulan-kumpulan soalnya. Ini ada sudah saya buat dalam bentuk PDF, bisa kalian download langsung ya. Oke. Oke, nah ini dia soalnya ya. Jadi silakan di download saja. Nah, oke, nah itu yang bisa kita sampaikan dan kita coba langsung bahas soal-soalnya di channel ini. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini bagi klien yang memang benar-benar fokus untuk persiapan di UTBK 2021. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal nomor 1 ya. Kita bahas dulu mengenai soal TPS UTBK ya. Sebanyak 1.000 petani akan menanam jenis bunga. Ada 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati. Jika X adalah jumlah minimum petani menanam kedua-duanya dan Y adalah jumlah maksimum petani menanam kedua-duanya, maka X ditambahi 1000, 900, 800, 700, 400. Nah, ini kita jawab. Jadi kita jawab dengan konsepnya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami langsung aja. Kita coba ya. Nah, jadi langsung kita bahas. Nah, di sini berarti yang menanam kedua-duanya adalah kita buat P. Itu adalah ini kita jumlahkan aja. 900 tambah 500, 1400 kita kurangi dengan semua petani 1000. Jadi ini adalah 400. Nah, jadi 400 itu kan lebih kecil dari 500, berarti nah X-nya berarti yang minimum, berarti dia 400 sedangkan maksimumnya adalah 500. Jadi total antara X ditambah Y adalah 900.
Jadi jawabannya adalah B. Demikian caranya ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Diketahui B1, B2, B3 adalah suatu bilangan jika, ya kan? Jika B1 adalah min 2 dan B2 adalah 1, dengan Bn tambah 2 sama dengan 3 kali Bn tambah 1 dikurang Bn. Dengan N bilangan asli, maka nilai B4 dikurang B3 sama dengan titik-titik. Nah, jadi kita coba jawab dan selesaikan ya. Nah, jadi di sini B1 adalah min 2, sedangkan B2 adalah 1. Nah, di sini Bn ditambah 2 sama dengan 3 kali Bn tambah 1 dikurang Bn. Nah, jadi kalau kita buat di sini B2 sudah ada, berarti kita cari adalah B3, gitu kan? B3 berarti ini N-nya, kalau N-nya kita buat dia misalnya contoh 1, ya kan? Berarti ini N-nya 1, maka ini adalah menjadi B3. Sedangkan ini 3 kali B2 dikurang B1, kan gitu kan? Nah, berarti B3 3 kali 1, 3 kali 1 dikurang negatif 2. Berarti 5, kan gitu kan? Nah, yang ditanya B4, ya. B4 dikurang B4 itu bisa kita cari dari B ketika N-nya sama dengan 2, ya kan? B4 sama dengan 3 kali B3 dikurang B2, kan gitu kan? Nah, B4 sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 dikurangi dengan B2 tadi, yaitu 1. Jadi ini 14, kan gitu. Pertanyaannya adalah B4 dikurangi dengan B3. Nah, ini yang ditanya. Berarti 14 kita kurangi dengan 5. Maka hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah E gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat dan G adalah sebuah garis sembarang. Apakah garis G memotong parabola fx? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan. Yang pertama, garis G memotong sumbu X positif. 2. Garis G memotong sumbu Y positif. Nah, jadi lihat di sini. Kalau kita perhatikan, di sini yang pertama, kita coba gambar, ya kan? Kita coba gambar, ini grafiknya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, berarti kan kurvanya ini bisa kita gambar. Nah, ini maka dia puncaknya pasti 0,0. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini dia. Ini grafiknya, ini sumbu X. Nah, di sini dan garis G adalah sebuah garis sembarang. Nah, garis G di sini ada garis G, kita nggak tahu, ya kan? Sembarang, apakah garis G memotong parabola? Jadi apakah dia dipotong, kan gitu kan? Nah, pertama, nah yang dibuat sama kita adalah ditawarkan garis G memotong sumbu X positif. Nah, jadi kalau garis G memotong sumbu X yang positif, ya kan, garis G memotong sumbu X positif, berarti kan di sini. Nah, yang ini juga bisa, ya kan? Nah, kalau ini kita buat misalnya memotong sumbu X positif, ya kan? Kalau dia sumbu X positif kan yang ini. Berarti dia bisa juga dari sini, ya kan? Bisa juga dari sini, ya, dari sini, atau dari gini aja, boleh. Nah, atau dia seperti ini, nah bisa, karena ini juga termasuk memotong. Ini juga memotong, ini juga memotong. Nah, ini kalau seperti ini pasti dia memotong ini, parabola ini pasti. Nah, kemudian berarti belum bisa dipastikan gitu ya. Nah, karena ada kemungkinan. Nah, berikutnya, garis G memotong sumbu Y positif. Nah, garis Y katanya memotong sumbu Y positif. Nah, kalau seperti ini juga berarti otomatis kalau dia memotong sumbu Y positif berarti ini sama ini kan. Nah, yang ini berarti gambarnya seperti ini. Nah, karena dia memotong sumbu X positif dan sumbu Y
eh, positif gitu. Jadi inilah dia yang posisi yang benarnya di sini. Nah, dia memotong sumbu garis G, memotong sumbu X positif, memotong sumbu Y negatif, pasti memotong daripada parabola ini. Nah, tapi kalau seperti ini, bisa di sini kalau kita baca yang pertama berarti masih bisa seperti ini. Ada dia nggak memotong gitu kan, nggak memotong juga bisa juga, nggak ada jauh ke sana juga bisa kita geser, bisa juga di sini. Gini kan? Nah, jadi yang pasti berarti untuk pernyataan pertama belum pasti bisa membuat bahwasanya G memotong gitu. Nah, tapi kalau garis G memotong sumbu Y positif berarti dua-duanya bisa berlaku gitu. Jadi pernyataan dua saja nggak bisa. Pernyataan satu saja juga nggak bisa. Jadi di sini harus dua-dua. Dua-dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah C ya, seperti itu. Jadi harus dua-dua. Oke, itu dia untuk soal nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Diketahui fx kuadrat tambah 2fx sama dengan 1. Jika fx sama dengan 3x tambah 5, maka nilai x1 ditambah x2. Nah, ini kita jawab. Nah, ini fx-nya adalah 3x ditambah 5. Nah, di sini ada fx kuadrat ditambah 2fx ini sama dengan 1. Jadi ini menjadi 3x kuadrat ditambah 5 tambah 2 kali 3x ditambah 5 sama dengan 1 kan gitu. Kita ganti x kuadratnya kemari. Nah ini 3x kuadrat ditambah 5 tambah 6x ditambah 10 kurang 1 sama dengan 0. Jadi kita bentuk dia menjadi persamaan kuadrat. 3x kuadrat, nah ini tambah 6x, ini 15 kurang 1, berarti 15 dikurang 1 jadinya adalah 14 ya. 14 sama dengan 0. Nah, jadi ini akar-akarnya adalah X1 dengan X2. Jadi A-nya 3, B-nya 6, C-nya 14. Sesuai dengan konsep AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jika akar-akar X1 dan X2, maka X1 tambah X2 adalah min B dibagi A. Nah, B-nya di situ adalah 6, berarti min 6 dibagi 3. Berarti jawabannya min 2. Oke, jawabannya adalah E gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut di soal nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan itu adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Nah, jadi P-nya itu adalah bilangan yang diganti, sedangkan Q-nya 18. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, jadi kita lihat di sini, kita bahas, ya kan, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan, berarti misalnya bilangan tersebut adalah X1, X2, dan X3. Jadi rata-rata X1 tambah X2 tambah X3 dibagi dengan 3 adalah 16. Nah, berarti X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah 48. Itu ya persamaan pertama. Nah, jika salah satu diganti dengan angka 18, misalnya X3 yang diganti, X3-nya kita ganti menjadi 18. Nah, berarti jadinya kan X1 tambah X2 tambah 18 dibagi 3. Nah, ini katanya rata-ratanya akan bertambah 2. Berarti dari 16 jadi 18 gitu ya. Berarti X1 tambah X2 tambah 18 sama dengan 54. X1 tambah X2 sama dengan 36. Gitu kan? Nah, berarti di sini X1 tambah X2 sama dengan 36. Nah, manakah bilangan yang diganti X3? Ya kan, berarti kita harus cari dulu sebenarnya berapa bilangan yang diganti itu kan gitu. Nah, berarti kita masukkan. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan dari 48 ya. Nah, X1 tambah X2 ini 36.
berarti 36 tambah X3 sama dengan 48. Nah, X3 berarti 48 dikurang 36. Berarti sekitar 10 ya, 10 ke 12, 12 ya, 12 gitu. Jadi 48 kurang 36, 12. Jadi bilangan yang diganti itu sebenarnya adalah angka 12. Jadi P-nya berarti P-nya 12, sedangkan Q-nya 18, berarti P lebih kecil daripada Q ya. P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Jawabannya adalah B ya. Oke, seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Nah, ini ada grafik, boleh kita lihat dulu, dipahami ya. Nah, jadi di sini ada satu pernyataannya rata-rata hasil produksi pabrik dari Senin sampai Jumat 6 ton, ya kan? Nah, persentase penurunan produksi yang paling kecil terjadi pada hari Kamis, hari Sabtu dan Minggu pabrik tutup, kenaikan produksi hari Rabu mencapai 100%. Nah, di sini ada harinya kalau kita lihat dari grafiknya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi itu yang ada. Nah, berarti Sabtu Minggu berarti memang dia tutup gitu. Nah, kemudian di sini kita coba amati ya lebih detail. Ini 1, ya kan, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini untuk yang nomor 3 sudah pasti benar. Nomor 3 sudah pasti benar. Nah, berarti di sini ini salah ya, yang C salah, yang D salah gitu ya. Jadi antara A, B, E ya. A, B, E. Nah, kita coba kenaikan produksi hari Rabu mencapai 100% hari Rabu. Nah, hari Rabu ya kan ini di sini. Ini Senin ya. Ini Rabu, Selasa, Rabu, kemudian Kamis ya kan, kemudian di Jumat. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, kalau kita perhatikan dari grafik ini bisa kita lihat di situ makin lama dia ada naik, ada turun gitu ya. Nah, rata-rata hasil produksi pabrik dari sini sampai Jumat ya, sampai Jumat. Berarti di sini ini sebenarnya tabelnya ini grafiknya bisa kita lihat dari sini. Ini yang hari Senin ya, dari sini Senin. Kemudian di sini Selasa, kemudian ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat ya. Oke, jadi boleh dicek ini dia. Berarti di sini sekitaran rata-ratanya nanti di sini kan rata-rata katanya. Berarti ini Senin misalnya kita buat Senin, berarti dia ada sekitar 7. Kemudian Selasa sekitar 4,5 lah misalnya kan. Kemudian di Rabu sekitar 8. Di Rabu 8,5. Kemudian di Kamis itu sekitar 6,5. Kamis sekitar 6,5 ya kan. Kemudian di Jumat sekitaran 2,5 Jumat ya. 2,5. Nah, jadi kalau kita total ini ya kan berarti 7, 11, 19, 25, 27. 27 tambah 2, ya kan? Di 29. Nah, 29 kalau kita bagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 5, berarti dapat sekitar 6 ya, pas ya. Jadi sekitar ini benar nih. Jadi karena ini hampir-hampir sekitar 7 juga bisa kita katakan di ini. Rata-rata. Jadi perhitungan kita sekitaran 6 ya, rata-rata 6. Oke. Karena ada sebagian yang kita kurangin kan prediksi kita 7, masih ada di sini tadi. Oke, jadi 1,3 persentase penurunan produksi yang paling kecil di hari Kamis katanya. Nah, salah ya. Harusnya di hari Jumat ya kan? Di hari Jumat. Oke. Nah, jadi ini juga salah, ini salah ya kan. Yang nomor 2 berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, B ya. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 7 ya.
Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 5 dan gx sama dengan 2x tambah 1, maka nilai g komposisi fx adalah. Nah, jadi di sini A-nya berarti kan 2x tambah 1. Nah, kita lihat di sini g komposisi fx ya. Nah, g komposisi fx. G komposisi fx artinya g fx kan gitu ya. Nah, berarti ini jadinya adalah 2 kali x kuadrat ditambah 5 tambah 1. Nah, tinggal kita ganti seperti itu. Jadi kita ganti fx ke g gitu. 2x kuadrat tambah 10. 2 kali 5, 10 tambah 1. Berarti 2x kuadrat tambah 11 gitu. Jawabannya adalah D ya. Oke, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita next di soal nomor 8 ya. Diketahui fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Gx sama dengan x ditambah 1. Maka nilai dari g komposisi fx-nya 2 ya. Nah, jadi di sini kita coba selesaikan. Fx kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Jadi untuk menentukan fx-nya, ya kan, berarti fx ya kita tulis di sini x kuadrat ya kan. X kuadrat berarti sini 3 ya kan. 3x kuadrat ini berarti supaya dia muncul berarti sini harus kurang 5 gitu kan, x kuadrat. Nah, seperti ini kan, 3x kuadrat dikurang 5. Oke, berarti kita lihat. Ini 3x kuadrat, ya kan? 3x kuadrat sama dengan 5. Berarti di sini fx-nya jelas adalah 3x dikurang 5. Coba bisa dilihat ya. Nah, fx-nya sudah. Gx-nya adalah x tambah 1. Kan gitu kan? Nah, yang ditanya adalah G komposisi F2, yang artinya G F2 gitu. Berarti kita masukkan F2 ke G. Nah, berarti adik boleh cari dulu berapa F2-nya. 3 kali 2 dikurang 5. Berarti 3 kali 2, 6, kurang 5 berarti 1. Ini menjadi G1 ya. F2-nya kan udah 1. G1, masukkanlah 1 ke sini. Berarti X tambah 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 9 ya. Diberikan fungsi f dan g, di sini adalah gx sama dengan fx kuadrat ditambah 2. Diketahui g aksen 1 sama dengan 8, maka f aksen 1. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Nah, di sini kita coba jawab. Gx ialah fx kuadrat tambah 2. Nah, kalau kita turunkan g aksen x, maka ini juga akan diturunkan, ya kan? Nah, jadinya kita coba buat g aksen x sama dengan, ini kita turunkan jadinya 2x dikali f aksen, ya kan, 2 ini diturunkan dalam 2f aksen x kuadrat tambah 2 gitu. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita masukkan kalau g aksen 1 berarti g aksen 1 ya kan 2 kali 1 kali f aksen 1 tambah 2. Kan gitu kan? Berarti g aksen 1 sama dengan 2 kali f aksen 3. Nah, ini adalah 2 kali f aksen 3 ya kan. Ini g aksennya 8. Berarti f aksen 3 sama dengan 8 bagi 2. F aksen 3 sama dengan 4. Bisa ya? Paham kira-kira ya? Oke, kita lanjut di soal yang terakhir. Soalnya mirip seperti ini. Yuk. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang terakhir ya. Diketahui fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx pangkat 3 tambah 2x. Jika diketahui bahwa g aksen 0 sama dengan 10, maka nilai dari f aksen 0 adalah. Nah, oke, kita coba jawab. Nah, gx itu adalah fx pangkat 3 tambah 2x gitu ya.
Nah, berarti di sini kita coba cari, kalau kita turunkan di ruas kiri, maka ini kita turunkan juga, ya kan? Nah, berarti G aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 2, ya kan? Dikali dengan F aksen X pangkat 3 tambah 2X. Nah, G aksen 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat tambah 2 dikali F aksen 0, ya kan? G aksen 0 10, maka ini 2 dikali F aksen 0, kan gitu kan? Maka F aksen 0 itu adalah 10 bagi 2, yaitu 5. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, demikian caranya untuk menyelesaikan soal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi adik-adik yang mau melihat pembahasan di part berikutnya, silakan tunggu terus di channel YouTube Ruang Para Bintang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam para bintang.